Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Kembali lagi dengan saya Ibu Sinta Rizkiana di mata pelajaran PKN. Kali ini saya akan membahas materi tentang mengidentifikasi pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI. Materi kelas 12 semester 2 bab 3 subbab 1. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya, sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan materi kali ini dapat dimengerti dan dapat bermanfaat. Mari kita mulai ya. IPTEK yaitu ilmu pengetahuan teknologi. Ilmu yaitu pemahaman mengenai suatu pengetahuan yang mempunyai fungsi untuk mencari, menyelidiki, lalu menyelesaikan suatu hipotesis. Ilmu juga yaitu merupakan suatu pengetahuan yang sudah teruji akan kebenarannya. Pengetahuan yaitu suatu yang diketahui ataupun disadari oleh seseorang yang didapat dari pengalamannya. Pengetahuan juga tidak dapat dikatakan sebagai suatu ilmu karena kebenarannya belum teruji. Pengetahuan muncul disebabkan seseorang menemukan sesuatu yang sebelumnya belum pernah dilihatnya, didengar, dan dipelajarinya. Teknologi yaitu suatu penemuan melalui proses metode ilmiah untuk mencapai suatu tujuan yang maksimal. Dalam sejarah pemikiran modern di Eropa, ada beberapa aliran yang membentuk pengetahuan manusia. Salah satunya aliran rasionalis. Menurut aliran ini, pengetahuan itu terjadi semata-mata karena rasio manusia. Di dalam rasio, manusia itu dapat menyingkapkan hal-hal yang terjadi di alam. Di aliran ini itu menekankan bahwa pengetahuan dibentuk bukan berdasarkan sebuah pengalaman, melainkan berdasarkan pengetahuan yang telah ada sebelum bertemu dengan pengalaman. Yang kedua, aliran empiris. Aliran ini berbeda dari aliran rasionalisme. Aliran ini mengedepankan pengalaman atau a posteriori. Menurut aliran ini, ilmu pengetahuan yang benar harus bersumber pada pengalaman. Sebuah ilmu pengetahuan terbentuk berdasarkan observasi secara empiris atau pengalaman. Yang ketiga, itu adalah aliran gabungan. Aliran ketiga ini itu adalah gabungan dari rasionalis dan empiris. Tokoh dari aliran ini adalah filsuf dari Jerman bernama Immanuel Kant. Immanuel Kant ini menyatakan bahwa ilmu pengetahuan terbentuk berdasarkan gabungan dari kedua unsur aliran sebelumnya, yakni pengetahuan dan pengalaman manusia. Perkembangan IPTEK di dunia sebelum abad ke-20. Belasan ribu tahun yang lalu, warga Mesopotamia mulai mengembangkan sistem pertanian. Berkat pengembangan sistem pertanian tersebut, pangan dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama dan jumlahnya lebih banyak. Kemudian, tahun 1440, Johannes mengembangkan mesin cetak. Berkat mesin ini, buku dapat diproduksi dalam jumlah yang banyak. Berkat penemuan ini, berkembangnya revolusi ilmu pengetahuan di mana pemikiran dan ide dapat meluas melintasi batas negara. Selanjutnya, revolusi industri. Ini menjadi peristiwa akhir perkembangan teknologi sebelum abad ke-20. Pada revolusi industri terjadi perubahan atau revolusi dalam produksi barang dan jasa.
perkembangan teknologi mesin seperti mesin uap, meningkatkan produktivitas pekerja. Perkembangan teknologi transportasi membuat perpindahan orang dan barang menjadi lebih cepat juga. Selain itu, perkembangan perdagangan dunia membuat hasil produksi dapat dijual ke berbagai tempat. Perkembangan iptek di dunia abad ke-20 dan sesudahnya. Salah satu inovasi pada abad ke-20 adalah adanya transistor yang melahirkan era digital. Tanpa transistor, kita tidak akan memiliki komputer pribadi, pemutaran DVD, dan perangkat lainnya. Lalu ditemukan juga yang namanya serat optik yang menjadi pengantar sinyal atau data elektronik yang baik sehingga menjadi sarana telekomunikasi yang handal. Barulah kita masuk dunia komputer. Pada tahun 1953, IMB mengeluarkan komputer seri 650 dan 700. Kemudian tahun 1981 memperkenalkan lagi komputer personal. 3 tahun kemudian Apple menghasilkan komputer Macintosh. Sistem operasi Windows hadir pada tahun 1990-an dan terus meluas. Barulah revolusi teknologi internet muncul. Melalui internet, informasi dunia dapat dengan mudah diraih, bahkan oleh penduduk di wilayah terpencil yang memiliki akses internet. Perkembangan ide, gagasan, dan informasi dapat dengan mudah dan cepat tersebar. Perkembangan iptek di Indonesia sebelum abad ke-20. Yang pertama, tracering atau sengkedan merupakan metode konservasi dengan membuat teras-teras yang dilakukan untuk mengurangi panjang lereng, menahan air sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan, serta memperbesar peluang penyerapan air oleh tanah. Sistem ini hadir pada abad ke-11, berkembang ke daerah Bali dengan sistem subaknya pada tahun 1072 yang membagi air secara adil dan merata terhadap masyarakat. Kemudian, di bidang kelautan, nenek moyang kita berhasil membangun perahu layar. Barulah masuk ke bidang busana. Rakyat Indonesia mengenal teknologi membatik serta menenun yang kemudian menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Terus berkembang ke bidang lainnya seperti arsitektur, rumah adat dengan candi-candi megah. Contohnya Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Perkembangan iptek di Indonesia abad ke-20 dan setelahnya. Iptek di Indonesia dipengaruhi oleh warisan zaman kolonial Belanda. Perkembangan iptek sudah ada pada masa itu, antara lain adanya sejumlah lembaga iptek yang waktu itu didirikan. Kemudian masuklah ke dunia pendidikan di mana mereka mengadopsi pendidikan zaman kolonial. Pada tanggal 23 Agustus 1967, pemerintah mendirikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau yang disebut dengan LIPI. Kemudian, pemerintah mendirikan lembaga-lembaga lainnya yang bertujuan untuk mengembangkan iptek lebih spesifik. Contohnya, Lembaga Fisika Nasional, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Selanjutnya, Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau Puspitek, Lembaga Biologi Nasional, Lembaga Geologi dan Perkembangan Nasional, Lembaga Metalurgi Nasional, serta Lembaga Oseanologi Nasional. Dari lembaga itulah, iptek di Indonesia lebih maju lagi. Dalam bidang komunikasi, pemerintah membeli satelit yang diberi nama Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa tahun 1975, sehingga
radio dan televisi mengalami perkembangan yang pesat. Akhirnya sampai penemuan yang luar biasa dari Profesor Dr. Ing B.J. Habibie, yaitu perkembangan teknologi pesawat terbang di bawah naungan PT Dirgantara Indonesia. Salah satu perkembangan teknologi Indonesia adalah perkembangan teknologi pesawat terbang. Tanggal 16 Desember 1961 didirikan Lembaga Persiapan Industri Penerbangan atau disingkat dengan LAPIP. Pada tanggal 26 April 1976 didirikan Industri Pesawat Terbang Nurtanio. Lalu diganti namanya dengan PT Dirgantara Indonesia. PT Dirgantara Indonesia saat ini tidak hanya memproduksi berbagai jenis pesawat, tetapi juga helikopter, senjata, serta servis mesin pesawat. Salah satu prestasi besar Habibie adalah ketika tahun 1995 PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau IPTN yang ia pimpin berhasil membuat pesawat N250 Gatot Kaca. Pesawat ini adalah pesawat pertama buatan Indonesia. Bisa kalian lihat gambar di samping ini. Ini adalah pesawat buatan Indonesia. Sekian materi kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.